Baik teman-teman, di video ini saya sangat excited ya karena kita akan menyelesaikan room terakhir dari dasar Windows gitu ya, Windows Fundamentals 3, sekaligus room terakhir dari pre-security path dari TryHackMe teman-teman. Langsung aja kita masuk ke Windows Fundamentals 3. Nah, di room ini kita akan mempelajari tools yang membantu kita untuk menjaga agar device kita itu aman ya, seperti Windows Update, Windows Security, BitLocker, dan sebagainya. Kita langsung ke tugas pertama. Ini beberapa rangkumannya dari room Windows sebelumnya. Di Windows Fundamentals pertama kita udah mempelajari tentang desktop gitu ya, bagian-bagiannya ada taskbar, ada action center gitu ya, ada bagian desktopnya, terus ada file system tentang NTFS, user account control, control panel, setting, dan task manager. Di Fundamentals 2 gitu ya, kita telah mempelajari tentang berbagai utilities gitu ya dalam sistem configuration gitu ya, kayak computer management, resource monitor, command prompt juga, dan sebagainya. Ya, sekarang kita akan menggunakan fitur keamanan dari Windows. Oke, kita langsung aja mulai si mesinnya seperti biasa gitu. Kita bisa buka di tab baru ya. Ini kalau misalkan nggak muncul gitu ya si extendnya di sini, kalian bisa klik dulu ininya, tuh muncul view in full screen. Ini saya exit dulu, kita tunggu biasanya semenit ya seperti biasanya. Kita sudah membaca dan sekarang sedang proses untuk memulai virtual machine-nya. Kita lihat prosesnya di sini, kita tunggu sampai berjalan. Baik, sekarang virtual machine-nya sudah berjalan teman-teman. Kita bisa lanjut ke tugas selanjutnya, Windows Updates. Windows Update itu adalah layanan yang disediakan oleh Microsoft itu untuk menyediakan update keamanan, peningkatan fitur, dan juga patches gitu ya. Jadi kerentanan yang diatasi gitu ya di update terbaru. Update ini biasanya dirilis di Selasa kedua gitu ya tiap bulannya. Ini disebut dengan Patch Tuesday. Tapi ini nggak semua update gitu ya bakal dirilis di Selasa kedua tiap bulannya gitu ya, atau di Patch Tuesday. Kalau misalkan emang kritikal gitu ya, update-nya akan langsung gitu ya tersedia gitu untuk kita download dan terapkan gitu. Si Microsoft-nya bakalan langsung push di update gitu ya ke kita kalau misalkan emang urgent gitu si update-nya. Jadi kalau misalkan ada kerentanan yang diketahui misalkan ya, itu biasanya langsung tersedia gitu ya update-nya untuk mencegah komputer-komputer yang menggunakan Windows dibajak gitu ya. Untuk melihat panduan security update kalian bisa buka di sini. Windows Update itu lokasinya ada di settings ya, seperti ini. Kalian bisa klik langsung update and security, tapi ribet lah ya. Kita langsung aja ke Windows-nya, kita langsung tulis misal update. Nah, akan muncul ininya. Kita buka ini Windows Update Settings dan muncul gitu. Nggak usah ke setting dulu, ribet. Sip. Di sini kalau misalkan tampilan VM sama komputer kalian mungkin beda ya, kayak di sini. Mana nih? Oh, ini yang di VM-nya. Kalau misalkan di komputer kalian ini nggak akan ada ya gitu. Some settings are managed by your organization gitu ya, karena laptopnya di-manage oleh kalian sendiri gitu. Kalau ini kan sama organisasi juga. Ini sebenarnya kalau VM-nya itu nggak bisa ngecek buat update ya, karena nggak ada akses internet buat VM yang disediakan oleh TryHackMe gitu. Jadi kita nggak bisa cek for updates. Tapi kalau kalian di komputer kalian bisa langsung cek for updates gitu ya. Ini juga sangat mempengaruhi ya. Saya sudah melakukan kemarin project vulnerability management gitu ya. Saya melihat kerentanan dalam suatu virtual machine, saya scan menggunakan Nessus, dan sebelum diupdate itu banyak banget kerentanan yang kritikal gitu ya. Tapi setelah kita cek for updates dan download dan install update-nya, berkurang signifikan gitu si yang kritikalnya. Jadi ini sangat mempengaruhi keamanan dari device-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada auto update, jangan terlalu banyak mengeluh juga gitu ya. Kalau kita misalkan lagi matiin kan ada misalnya langsung komputernya pengen menginstal update katanya. Nggak apa-apa buat bikin komputer kita jadi lebih aman teman-teman. Oke? Nah, ini banyak orang-orang yang misalkan malas gitu buat nge-update itu karena butuh nge-reboot gitu ya, nge-restart si device-nya gitu. Nah, setelah di Windows 10, updates-nya itu nggak bisa lagi dihiraukan mulai sekarang karena akan terus di-push gitu ya. Windows Update hanya bisa ditunda gitu, tidak bisa dihiraukan atau tidak bisa tidak dilakukan gitu ya. Jadi, update-nya pasti akan terjadi gitu. Kalian mungkin bisa manage aja waktunya gitu ya, kapan waktu yang tepat untuk mengupdate, tapi kalian harus lakukan update itu gitu. Karena buat kebaikan kalian sendiri gitu, untuk menjaga agar device kalian tetap aman. Nah, mungkin ini adalah pop-up mungkin ya yang muncul ketika restart-nya dibutuhkan gitu ya, untuk merestart dan menginstal update. Oke.
ada dua definition update gitu ya yang diinstal di VM. Itu di tanggal berapa gitu ya diinstalnya. Oke, kita lihat di history ya. Update history katanya apa definition update ya. Definition update itu di tanggal 5/3/2021 gitu. Ini. Sebenarnya di tugas ketiga Windows Security ya. Ini Windows Security, kita lihat nih ada di sini ya. Windows Security, sip. Nah, ini perlu diperhatiin ya. Ada beberapa fitur keamanan gitu ya. Ada virus and threat protection, ada firewall and network protection, ada app and browser control, dan device security. Ini udah checklist hijau, checklist hijau, checklist hijau, dan ini ada tanda silang merah gitu ya. Ini tandanya ada action needed. Jadi ada tindakan yang harus dilakukan di sini gitu. Mungkin ada miskonfigurasi dari kita gitu. Konfigurasinya tidak aman gitu ya, sedangkan yang lainnya tidak ada tindakan yang harus dilakukan. Kecuali ada di virus and threat protection ini. Nanti kita akan masuk dan lihat gitu ya, apa yang butuh untuk dirubah di sini gitu. Kita baca dulu aja. Ya, ini ada bagian-bagiannya. Nah, ini tadi ya, kalau misalkan green itu adalah kita secara efektif gitu ya, terlindungi dan tidak ada tindakan yang direkomendasikan. Kalau misalkan yellow kan tadi cuma ada hijau dan merah ya. Kalau misalkan yellow itu peringatan, juga ada rekomendasi keamanan gitu ya yang perlu kita review gitu, perlu kita tinjau. Jadi ada rekomendasi misalkan dari Windows-nya gitu ya, konfigurasinya seperti apa, ini bisa ada notifikasi atau tanda icon yellow ini. Soalnya yang merah tadi ada di virus and threat itu menandakan bahwa di sini itu butuh gitu ya perhatian kita gitu dan tindakan secepatnya gitu. Klik open Windows Security. Oke, terus apa? Mau gimana? Bentar ya. Ya, perlu diingat juga di VM itu Windows Server 2019 ya. Jadi mungkin tampilannya sedikit beda di Windows 10 Home atau Profesional. Nah, ini di Windows 10-nya tapi masih sama ya, kurang lebih gitu. Melihat bagian security di VM, area mana gitu yang membutuhkan atensi kita, itu adalah ini tadi ya, virus and threat protection, perlindungan virus dan ancaman gitu, karena ada tanda silang merah ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke virus and threat protection. Itu dibagi menjadi dua katanya, ada current threats, kita coba buka. Nah, ini ada current threats atau ancaman saat ini gitu ya, dan virus and threat protection, settings, bla bla bla. Ke bawahnya ada ransomware protection juga. Oke. Gimana? Nah, di current threads kalian bisa melakukan scan gitu ya. Kalian bisa pilih mau, kalau misalkan di sini kan yang tersedia langsung quick scan, kita bisa klik di sini scan option. Nah, sini bisa ada full scan, custom scan gitu. Bedanya kalau misalkan quick scan itu mengecek gitu ya folder di sistem kita gitu ya, di mana biasanya ancaman itu ditemukan gitu. Jadi biasanya ancaman ditemukan di mana, mereka mengecek folder-folder itu aja. Kalau misalkan full scan itu mengecek semua file dan program yang jalan gitu di hard disknya. Tapi ya itu tentunya bakalan memakan waktu lebih lama gitu. Kalau misalnya custom scan itu kita bisa custom ya, kita bisa memilih sendiri file dan lokasinya yang pengen di scan tuh di mana. Dan kalau kalian udah milih, kalian bisa langsung klik scan now. Oke, kita lihat. Hasilnya kita lihat thread history ya, last scan, quarantine thread, dan allow threads. Kita lihat apakah ada thread. Nah, ada thread history di bawahnya. Ini last scan, itu kapan scan terakhir gitu ya, pemindaian terakhir gitu. Biasanya sih kalau misalkan scan kita bisa otomatisasikan juga gitu ya. Terus ada ancaman yang dikarantina gitu ya, yang diisolasi dan dicegah untuk berjalan di device-nya kita gitu. Mereka akan secara periode itu dibuang gitu. Setelah dikarantina nanti akan dibuang. Selanjutnya adalah allowed threats atau ancaman yang diizinkan. Ini misalnya kalian gitu ya punya aplikasi atau punya item yang bisa memunculkan indikasi ancaman itu, padahal itu bukan gitu. Kalian tahu itu aman, jadi kalian bisa masukkan gitu ya di allowed threads gitu ya nanti. Tapi pastikan kalian mengetahui secara pasti ya program atau file yang kalian izinkan gitu ya, walaupun terindikasi virus atau malware oleh si Microsoft-nya, itu benar-benar aman ya, karena kebanyakan memang yang kalau misalkan terdeteksi gitu ya sebagai malware atau virus, itu emang benar-benar berbahaya gitu. Jadi kalian harus tahu pasti gitu apa yang kalian lakukan. Selanjutnya kita kan ke virus and threat protection setting ini. Nah, ini tadi kan ada tanda ini ya, tanda silang merah. Ternyata ini dari sini karena si real time protection-nya ini dimatikan gitu ya. Ini bikin device kita gitu, alat kita jadi rentan gitu. Untuk menyelesaikan ini kita tinggal turn on aja gitu ya. Dan belum di-apply mungkin ya. Udah, kita tinggal turn on aja gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya detailnya tentang virus and threat protection setting ini di sini gitu ya. Nah, ini ada tanda kuning ini ya, yang tadi belum kita lihat gitu ya. Contohnya ini ada contohnya tanda kuning ini
ini itu adalah yang direkomendasikan, dan rekomendasi di sini adalah Cloud Delivered Protection-nya itu kita bisa dinyalain aja gitu. Kita lihat di Manage Settings. Nih, ini kita Real Time Protection-nya udah dinyalain. Ini rekomendasinya dinyalain semua ya. Kalau Real Time Protection tentu itu udah cukup familiar ya. Jadi kita akan menemukan dan menghentikan malware gitu ya ketika terinstall atau ketika berjalan di device-nya kita. Jadi perlindungan secara real time, perlindungan secara nyata gitu ya, perlindungan secara kontinu, secara terus-menerus gitu ya kalau real time protection gitu. Nah, kalau misalkan Cloud Delivered Protection itu kalau misalkan kita punya data di cloud gitu ya, nah ini bisa extend ke cloud gitu ya untuk mengamankan data kita. Kalau misalkan Automatic Sample Submission itu kita ngirim file sampel gitu ya ke Microsoft untuk membantu memprotek kamu dan yang lainnya gitu ya dari potensi ancaman gitu ya. Nah, nanti akan ada notifikasi apabila si filenya emang mengandung informasi personal gitu. Kalian bisa tolak aja gitu. Jadi ini intinya kalau misalnya ada file mungkin ya terjangkit virus, nanti kita bisa kirim ini filenya ke Windows gitu ya buat jadi bahan analisis gitu ya, biar si pengguna Windows lain juga akan diupdate gitu ya tentang informasi ini. Jadi komputer-komputer lain gitu ya, itu juga terlindungi gitu. Kita bisa juga mengsubmit sampelnya secara manual. Kita juga bisa mengontrol akses ke folder gitu ya. Dan juga exclusions. Jadi si Windows Defender-nya itu kita bisa tentukan gitu ya, file mana yang nggak usah di-scan gitu. Kayak misalkan tadi kan udah ada file gitu atau folder yang kita tahu bakalan terindikasi virus padahal bukan gitu, padahal aman, kita bisa masukin ke exclusion aja nih. Ada di add or remove exclusion, kita coba lihat aja nih, bisa di add an exclusion, file, folder gitu ya, proses. Kalian bisa tambahkan gitu ya ke pengecualian ini gitu. Tapi tentu aja balik lagi harus tahu pasti kalau si yang dikecualikan itu emang aman gitu. Nah, ini setting notifikasi gitu ya. Ini kalian bisa diatur juga gitu ya si notifikasinya gitu ya. Gitu. Get informational, firewall, and notification kalian bisa nyalain dan sebagainya gitu ya. Terkait notifikasi keamanan. Ini juga providernya kalian bisa pilih, misalkan ada beberapa aplikasi gitu yang pengen kalian gunakan gitu ya. Kalian bisa cari di Microsoft Store atau misalkan kalian udah install beberapa, kalian bisa manage di sini untuk aplikasi keamanannya gitu. Oke, apalagi yang perlu kita lihat? Kita lihat virus and threat protection updates. Ini ya, kita bisa nyari secara manual. Ini kita bisa cari gitu ya, dengan klik ini kita cari update tentang Windows Defender-nya gitu. Apakah ada update terbaru gitu. Dan ini juga untuk perlindungan ransomware. Kalau perlindungan ransomware ini tadi real time-nya itu harus nyala ya, biar si ransomware protection-nya ini bisa dijalankan. Nah, ini harus dinyalain kalau misalkan mau ada ransomware protection gitu ya, untuk melindungi file, folder, dan memori gitu ya dari perubahan gitu ya yang dilakukan oleh aplikasi yang tidak bersahabat atau aplikasi yang jahat. Kalian bisa nyalain gitu buat melindungi. Nah, ini juga kalian bisa bikin pengecualian juga gitu ya untuk beberapa aplikasi gitu ya. Kalian bisa masukkan juga folder-folder yang ingin dilindungi gitu ya dan sebagainya. Banyak yang bisa kalian custom di sini. Tadi ya, real time protection itu harus selalu di-enable atau diaktifkan ya teman-teman, itu disarankan, dan selalu up to date gitu dan diaktifkan. Dan kalian juga seperti pada umumnya ya, kalian bisa lakukan scan gitu ya, scan custom di folder-folder gitu ya. Jadi misalkan terlihat file explorer gitu ya, kalian bisa custom untuk melakukan scan. Misalkan di sini ada nggak nih? Oh, nggak ada ya. Jadi kalau misalkan si ininya aktif, si Defender atau antivirusnya, kalian bisa ada scan ini ya, with apa gitu ya. Jadi kalau misalkan si Microsoft Defender-nya aktif gitu ya. Nah, ini ada scan with Microsoft Defender kayak gini. Jadi di file atau foldernya kalian tinggal klik kanan gitu ya. Terus nanti ada opsi kayak gini, scan with Microsoft Defender gitu. Kalian bisa nge-scan secara custom di file apa aja. Secara spesifik, apa yang dimatikan yang Windows pengen kamu nyalain? Itu tadi adalah real time protection ya, yang tadi kita udah nyalain. Sekarang tugas kelima, firewall dan perlindungan jaringan. Apa itu firewall gitu ya? Firewall kalau misalkan kata Microsoft katanya traffic itu mengalir gitu ya, masuk dan keluar alat gitu ya melalui port. Dan firewall itu apa yang mengatur ya, apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan untuk lewat gitu ya dan masuk ke port-port ini.
Kalian bisa analogikan ini seperti penjaga keamanan yang berdiri di depan pintu. Ini akan mengecek gitu ya ID dari yang akan masuk, dan ini bisa memutuskan untuk mempersilahkan masuk atau menolak gitu ya orang yang ingin masuk gitu. Kalau misalkan ada pos satpam di depan gitu ya, mungkin di tempat kerja teman-teman juga kan, kalau misalkan pekerja itu dipersilahkan masuk, kalau misalkan ada ormas atau yang ngamen mungkin ya, itu akan tolak ormas. Nah, kita akan lihat di firewall dan network protection tadi ya. Ini apa? Kita keluarin dulu. Nah, ini firewall dan network protection gitu. Ada domain network gitu ya, private network dan public network. Seperti tadi kita bisa bikin pengecualian juga di sini. Kita bisa mempersilahkan aplikasi gitu ya untuk melalui firewall gitu ya. Kita bisa melakukan troubleshooter, men-setting notifikasi, dan ada setting lanjutan gitu ya. Dan kita bisa merestore gitu ya default dari settingan firewall itu sendiri. Ini pengen kita apa nih? Nah, ini bedanya tadi teman-teman kan ada domain, private, dan public. Untuk domain katanya ini untuk host system gitu ya, yang bisa autentikasi gitu ya ke domain controller. Kalau misalkan private ini profil user gitu ya, yang digunakan untuk jaringan private atau rumah gitu ya. Kalau misalkan public gitu ya, profil public gitu ya, yang digunakan untuk jaringan publik gitu ya, misalnya wifi hotspot di cafe gitu ya, di airport, dan lokasi-lokasi lain gitu. Ketika kalian terkonek misalkan lewat wifi, juga suka ada notifikasi ini home, office kah atau public gitu kan, juga ada pilihannya. Kita lihat ini diaktifkan gitu ya, kalau misalkan kalian pengen nonaktifkan di salah satunya gitu ya, tapi disarankan memang meninggalkan ini semua aktif gitu ya, si firewallnya untuk selalu aktif. Seperti yang tadi saya bilang juga, kalian bisa mempersilahkan gitu ya aplikasi untuk melewati firewall gitu ya dengan bebas. Kalian bisa atur di sini tadi di allow an app through firewall. Nah, di advanced settings ini lebih canggih lagi ya, kalian bisa menerapkan aturan-aturan di firewall kalian nih. Ada inbound rules, outbound rules. Jadi kalau inbound ini masuk gitu ya, kalau outbound itu yang keluar gitulah simpelnya. Kalian bisa terapkan peraturan-peraturannya, apa yang boleh masuk, apa yang boleh keluar gitu ya di sini dan sebagainya. Dan sebagai informasi juga, kalau Windows Firewall katanya bisa kita jalankan dengan perintah pf.msc. Kita coba, oke, iya muncul gitu. Oke, selanjutnya selesai pertanyaan. Kalau misalnya kamu terhubung ke WiFi bandara, profil firewall yang mana nih yang kira-kira bakal aktif? Itu adalah tadi public network ya. Tadi di sini juga disebutin kalau nggak salah, public network nih, airport, ya coffee shop, dan sebagainya. Oke, kita ke tugas ke-6, app and browser control gitu ya. Itu ada di sini, app and browser control. Di sini kalian bisa mengganti setting untuk Microsoft Defender Smart Screen. Kata Microsoft Defender Smart Screen itu melindungi kita dari phishing atau malware gitu ya, website yang ada malwarenya dan aplikasi, dan mendownload file yang berpotensi itu berbahaya. Kalian bisa cari informasi lebih banyak tentang Microsoft Defender Smart Screen di sini. Jadi ini Windows Defender Smart Screen ini akan membantu melindungi device kalian gitu ya, dengan mengecek aplikasi dan file gitu ya yang tidak diketahui dari website gitu. Kalian bisa munculkan peringatan gitu ya, atau misalkan block gitu ya untuk amannya, sangat amannya. Jadi kalian juga bisa matikan, ini tidak disarankan tuh langsung muncul ya. Jadi kalian bisa di warn aja, jadi ngasih peringatan kalau misalkan emang si filenya berpotensi itu malicious atau jahat gitu ya. Selanjutnya exploit protection, ini bisa membantu kita untuk melindungi device kita dari serangan. Jadi emang alat kita sudah di set up gitu ya, dengan pengaturan perlindungan yang bakal berjalan baik gitu untuk kebanyakan orang. Tapi kalian bisa atur lagi di sini ya. Tuh, ada control flow guard, itu memastikan kepercayaan control flow-nya gitu ya. Untuk indirect calls, data execution prevention, ini untuk mencegah kode untuk dijalankan di halaman gitu, data only memory. Berikutnya ada sebagainya gitu ya, ini untuk perlindungan kita gitu. Tapi kalian bisa atur juga di sini misalkan on off-nya gitu ya. Tapi menurut saya biarkan si default settingnya gitu, karena ini sudah dipertimbangkan oleh si Windows-nya adalah settingan terbaik teman-teman untuk diaktifin semuanya. Jadi jangan terlalu banyak ngotak-ngatik. Oke, kita sudah membaca semuanya. Kita langsung ke tugas ke-7, device security. Berarti kita ke bagian selanjutnya, ini device security. Nah, kemungkinan kalian katanya tidak akan pernah mungkin ya
untuk mengganti setting-setting yang ada di sini. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat, di sini ada memory integrity gitu ya, untuk mencegah serangan, untuk memasukkan gitu ya, kode jahat ke proses yang tingkat keamanannya tinggi gitu. Kalian bisa aktifkan gitu ya. Nah, tapi kita harus merestart dulu untuk menerapkannya gitu. Oke. Nah, di sini ada tampilan lain gitu ya, yang tidak ada di VM. Itu ada security processor, itu ada TPM nih, Trusted Platform Module. Itu akan menyediakan gitu ya, enkripsi tambahan ke device kalian. Ini adalah detailnya. Kalau TPM itu kayak, nah ini kita ada penjelasannya. Trusted Platform Module, kata Microsoft, itu adalah teknologi yang didesain untuk menyediakan hardware base ya, jadi berbasis hardware gitu ya, fungsi yang berkaitan dengan keamanan. Jadi TPM itu adalah chip gitu ya, chip kriptoprosesor gitu ya, yang aman, yang didesain untuk menjalankan operasi kriptografik gitu. Chip ini dilengkapi dengan beberapa keamanan fisik gitu ya, mekanisme keamanan fisik untuk membuatnya tamper resistant gitu ya. Jadi tidak bisa dipengaruhi gitu ya, tidak bisa dirusak. Dan software yang jahat itu juga tidak bisa untuk merusak gitu ya, atau mempengaruhi fungsi keamanan dari TPM. Jadi ini emang bagian hardware kita yang menjalankan keamanan gitu ya, yang paling aman gitu TPM. Kalau misalkan di settingan office gitu ya, atau mungkin industri mungkinnya dan sebagainya, itu ada HSM gitu ya, hardware security module, itu juga mirip-mirip gitu ya si fungsinya. Kalau misalkan hardware security module itu untuk beberapa device dan server gitu ya, jadi enkripsinya bisa di HSM. Kalau misalkan TPM itu di masing-masing device-nya. Tuh. Apa itu TPM? Trusted Platform Module. Selanjutnya adalah tugas ke-8, BitLocker. Udah kita mention sebelumnya ya di Windows Fundamentals 2 kalau nggak salah, tentang versi Windows ya. Di Windows 11 itu ada BitLocker gitu ya, untuk server gitu ya. Untuk yang Pro gitu. Kalau misalkan yang Home itu nggak ada BitLocker-nya. BitLocker Drive Encryption gitu ya. Jadi ini adalah enkripsi drive BitLocker. Itu fitur perlindungan data yang diintegrasikan dengan operating system yang menangani ancaman pencurian data dan exposure pengaksesan, atau datanya bisa dilihat dari komputer-komputer yang mungkin aja hilang, dicuri, atau inappropriately decommission. Jadi secara tidak layak gitu ya dipensiunkannya. Jadi kalau misalkan data-data atau misalkan komputer-komputer misalkan di office itu emang harus secara benar gitu teman-teman, untuk dibuang atau untuk dijual kembalinya itu ada prosedurnya kembali. Itu nggak bisa asal format terus misalkan dijual gitu, atau asal format terus buang. Jadi itu kadang ada sertifikat penghancurannya diri, biasanya disk-disknya itu di shredded gitu ya, dihapus atau dilubangi gitu, nanti ada sertifikat penghancurannya sendiri gitu. Jadi emang harus dipensiunkan secara benar, karena kemarin ada juga gitu ya kasus data pribadi pelanggan gitu ya, perusahaan tertentu itu bocor karena komponen hard disk komputernya dijual tanpa disanitasi dengan baik gitu ya. Jadi cuma mungkin format gitu ya, tapi kan itu bisa dipulihkan kembali gitu, jadi data-datanya kebaca lagi gitu. Nah, BitLocker ini bisa menangani hal ini gitu ya, jadi ini bisa terenkripsi. Jadi kalau misalkan laptop kalian itu ada yang nyuri gitu, kalian nggak usah khawatir, si data-data dalam laptop itu akan terbuka gitu ya, karena telah terenkripsi gitu. Jadi data-data rahasia perusahaan misalnya itu nggak akan bisa diakses gitu, walaupun si laptopnya dibongkar gitu ya, si harddisknya dibuka, itu nggak akan bisa gitu karena terenkripsi gitu. Dan biasanya pembukaan enkripsinya itu ada di boot gitu ya, ketika laptopnya nyala, nanti pembacaan si harddisknya gitu ya, si disknya itu akan dikasih kunci gitu ya untuk membuka enkripsinya, baru bisa terbaca di laptopnya gitu. Kalau misalkan kita gak masukkan gitu ya akses kita, sandi kita gitu ya, itu data-data dalam disknya terenkripsi dan gak akan berguna juga gitu. Yang ini juga dijalankan dengan TPM. Kata Microsoft, BitLocker itu menyediakan proteksi paling aman ketika dilengkapi dengan Trusted Platform Module versi 1,2 gitu atau setelahnya. TPM adalah komponen hardware gitu ya, yang diinstal di banyak komputer baru gitu ya oleh pabrik komputer. Ini bekerja dengan BitLocker gitu ya untuk membantu pengguna gitu untuk melindungi data dan memastikan komputer tidak diakses gitu atau tidak dirusak, tidak dijamah gitu ya ketika sistemnya offline gitu. Ini perlindungan ketika offline. Tapi kalau misalkan udah kebuka laptopnya udah nyala, itu perlindungan BitLocker sebenarnya udah nggak berjalan sih. Kalian bisa mempelajari lebih banyak tentang BitLocker di sini, dan fitur BitLocker itu tidak disediakan di VM. Oke, kita harus menggunakan removable drive di sistem tanpa TPM version
1,2 dan setelahnya. Si removable drive ini isinya tentang apa ya? Jadi kalau misalkan TPM kita itu versinya enggak 1,2 atau setelahnya, itu kalian harus sambungkan sebuah removable drive atau sebuah USB gitu ya, kayak flash disk gitu. Nah, ini isi flash disknya itu apa nih? Nah, kita bisa lihat di sini gitu ya. Mungkin kita bisa lihat di sini tentang 1,2 ya tadi. Kita coba cari find ya, 1,2. Nah, ini 1,2. Nah, jika alatnya tidak mempunyai TPM, nah kita harus menyimpan startup key gitu ya di removable drive gitu ya untuk mengaktifkan si BitLocker-nya. Jadi si isi removable drive ini yang kita sambungkan itu adalah startup key gitu. Seperti yang tadi saya bilang, mekanisme si BitLocker-nya adalah membuka ketika boot ya, ketika dinyalakan gitu ada kunci yang tersedia gitu ya, dan bisa di dekripsi gitu ya si data-data di hard disk-nya dengan kunci ini. Jadi jawabannya adalah startup key ya teman-teman. Startup key. Oke, tugas ke-9, volume shadow copy service. Apa ini? Volume Shadow Copy Service. Jadi kata Microsoft, Volume Shadow Copy Service atau disingkat VSS gitu ya. Kenapa nggak VSCS gitu ya? Nggak tahu lah gimana, baru dapet Bill Gates aja. Ini mengkoordinasi gitu ya, aksi yang dibutuhkan untuk membuat shadow copy gitu. Ketahui juga sebagai snapshot gitu ya, atau point in time copy gitu dari data yang akan nantinya di backup. Jadi seperti kemarin saya sempat mention tentang journaling, seperti itulah. Kalau misalnya journaling kan itu ngelog perubahan gitu ya, yang nantinya itu bisa digunakan ketika misalkan sistemnya tiba-tiba mati atau bagaimana, jadi bisa di backup gitu. Kalau ini juga sebenarnya kita di Windows kita tuh sebenarnya punya kopian lagi file-file kita yang kita rubah gitu, file-file kita yang terupdate sebenarnya ada di VSS ini. Ini tuh disimpan di System Volume Information gitu, folder System Volume Information yang proteksinya itu tentu diaktifkan ya. Jika VSS-nya itu diaktifkan, kalian bisa melakukan hal-hal advance berikut seperti membuat restore point gitu ya. Jadi titik di mana kalian bisa merestore, menjalankan restore system, mengkonfigurasikan pengaturan restore, dan menghapus titik restore gitu. Nah, berarti kalau misalkan ada ransomware kan kita bisa backup atau kita bisa pulihkan file-filenya dari ini ya, dari si VSS ini di System Volume Information. Ya, sayangnya si penulis malware juga ya, atau si pembuat malware itu tahu gitu ya dengan fitur Windows ini gitu. Jadi mereka akan membuat kode gitu ya di malware mereka untuk mencari file ini gitu ya, file VSS ini, dan menghapusnya gitu. Jadi kita gak akan mungkin untuk merecover gitu ya file-file kita gitu. Jadi satu-satunya untuk melawan ransomware itu adalah backup teman-teman. Backup itu sangat dibutuhkan gitu ya di zaman saat ini dengan berkembangnya ransomware. Backup itu kalau misalkan teman-teman atau kantornya belum menjalankan backup, itu sebaiknya sarankan untuk jalankan, karena ini adalah penanganan paling efektif gitu ya setelah kena ransomware. Tentu kita bisa jalankan anti malware gitu, aplikasi anti malware dan sebagainya, tapi ini bisa memberikan keamanan lebih gitu ya. Nah, ini ketika kita akan membuat shadow copies-nya. Nah, kita tinggal klik kanan, configure shadow copies. Oh, ini di disable gitu ya di sininya. Coba kita lihat ya di foldernya. Di sini kita bisa klik kanan dan ini configure shadow copies. Kita bisa enable ya, enable gitu kalau mau. Oke. Apa itu VSS, Volume Shadow Copy Service? Jangan lupa si C-nya ini copy walaupun tidak dimention ya. Volume Shadow Copy Service. Oke, tugas ke-10, simpulan. Di room ini kita telah membahas tentang beberapa tools-tools keamanan Windows yang built-in gitu ya, yang ada di Windows-nya sendiri untuk membantu kita melindungi alatnya kita gitu. Masih banyak yang harus dijelaskan dan di cover gitu ya terkait dengan operating system Windows gitu ya, seperti yang telah disebutkan di Windows Fundamental 1. Konten ini gitu ditargetkan untuk mereka yang ingin memahami dan menggunakan Windows dengan kenyamanan ya. Kemarin kita telah membahas tentang dengan kenyamanan yang lebih tinggi gitu ya. Untuk mempelajari lebih banyak tentang operating system Windows, kalian bisa melanjutkan perjalanan kalian gitu. Kalian bisa membaca ini gitu ya. Ini ada reading material gitu yang disarankan. Ada tentang anti malware, credential guard, Windows 10 Hello, CSO online dan sebagainya gitu ya. Jadi penyerang juga menggunakan alat-alat Windows yang built-in gitu ya untuk membuat mereka tidak bisa dideteksi. Taktik ini disebut dengan living off the land. Kalian bisa mempelajari lebih banyak di sini. Baca yang di atas, kita sudah membaca dan selesai
selesai teman-teman. Saya ucapkan selamat, kalian telah menyelesaikan room ketiga gitu ya, Windows Fundamentals 3. Dan ini merupakan room terakhir dari modul Windows gitu ya. Kalian telah menyelesaikan modul ini dan kalian juga telah menyelesaikan free security path dari TryHackMe. Saya ucapkan kembali selamat, congratulations, good job. Kalian udah sampai sini. Dan jangan lupa untuk bantu saya juga dengan subscribe gitu ya. Dan kalau misalkan ada yang salah di sepanjang video saya tentang free security ya, tentang beberapa video kita sudah melewati berbagai room dengan perjalanan sampai saat ini ya, udah banyak room yang saya bikin. Kalau misalkan di room-roomnya saya mengucapkan teori, misalkan ada yang salah, kalian bisa koreksi aja di kolom komentar videonya teman-teman. Thank you. Dan kalau misalkan kalian pengen terkoneksi dengan saya, kalian bisa terkoneksi dengan saya di LinkedIn. Tentu saja tidak intinya saya berusaha begitu karena saya ingin berjejaring dengan kalian ya, sesama cyber security enthusiast gitu. Kalian bisa connect dengan saya di LinkedIn. Thank you teman-teman, sampai jumpa di perjalanan cyber security selanjutnya.